Masuk lagi cuy, duit transferan dari aplikasi pinjol ilegal beranak. Dan aplikasi ini dulunya dia adalah aplikasi yang paling ramai melakukan pencairan. Namun entah kenapa mungkin dia berubah nama karena sempat diblokir dari otoritas jasa keuangan juga. Dan di aplikasi ini lumayan limitnya tinggi banget ya, padahal ini bukan akun rawatan dan ini adalah pengajuan baru dengan menggunakan akun busuk. Dan untuk di aplikasi ini nggak perlu dirawat karena limitnya juga sudah tinggi banget, makanya langsung saja kalian galbaikan. Lumayan untuk buat duit jajan dan duit untuk beli gorengan. Nah oke, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Miro Official. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap kuat dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Makanya kalian jangan sampai terlena dan jangan sampai kalian kecolongan ya. Karena untuk saat ini memang lagi ada pemberitaan bahwa ada varian baru wabah COVID ya. Dan gue juga nggak tahu sih secara detailnya. Dan gimana nih kabar pengajuan kalian? Gue udah lama nggak denger ya. Apakah kalian masih di autol, masih digantung, atau masih seperti itu saja limitnya, nggak naik-naik, ataupun duitnya belum cair, ataukah sudah pada gendut ketimbun dari duit pinjol ilegal ya. Dan kali ini ada solusi lagi buat kalian semua yang para di autol ataupun belum mendapatkan pencairan untuk di aplikasi pinjol beranak. Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait aplikasi pinjol ilegal yang aplikasi ini pinjol beranak ya. Nah, dulunya gue sering ngajuin di aplikasi ini, namun dulunya itu nama aplikasinya yaitu Rupiah Indo ya. Dan sekarang dia berubah nama ya cuy. Nah, mungkin karena dulunya sempat diblokir oleh otoritas jasa keuangan, makanya dia. Namun tampilannya sih tetap sama, hanya namanya saja yang berbeda ya. Dan di sini saya nggak mengajukan dengan menggunakan data pribadi karena beresiko banget untuk disebar ya. Makanya tetap gunakan data busuk. Nanti bisa kalian dapatkan di jasa pembuatan amunisi pinjol. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus saja videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan di aplikasi peminjaman online beranak dengan 2 produk ya. Sebenarnya sini ada 3 produk. Namun di sini produk yang terakhir ini sepertinya gua malah di-prank ya oleh aplikasi pinjol ilegal. Di sini tertulis dananya cair, tapi sampai sekarang ini udah 3 harian nggak ada masuk-masuk cuy. Dan di sini untuk di produk yang pertama dana dompet itu 2 juta rupiah dengan jangka waktu peminjaman 7 hari dengan tanggal peminjaman itu pada tanggal 15 bulan 6 2021. Namun yang cair ini hanya kurang lebih 1.600.000. 400 ribunya itu kepotong cuy. Memang itu tinggi banget ya. Namun ya mau gimana lagi, namanya juga pinjol ilegal ya. Dan memang untuk pinjol ilegal itu biaya bunganya tinggi banget. Makanya kalian kalau pengen ngajuin, gua nggak rekomendasi buat kalian yang pengen meminjam secara benar dan pengen mengembalikan ya di aplikasi pinjol ilegal. Kalau mau ya di legal saja ya, karena itu murah banget. Dan di sini untuk produk yang kedua yaitu Pulau Bahagia KSP dengan limit peminjaman 2.400.000. Jangka waktu peminjamannya 7 hari, tanggal peminjamannya juga sama. Nah, ini limitnya 2.400.000, namun yang masuk 2 juta saja ya cuy, kepotong 400. Wah, besar banget sih. Namun nggak masalah, entah itu mau kepotong 90% kek, mau kepotong berapa persen kek. Yang penting kan udah cair dulu. Nanti kalau mau dirawat ya silakan, kalau enggak ya langsung saja digalbay. Namun ini kayaknya nggak akan gua rawat ya, soalnya ini limitnya udah tinggi banget. Takutnya nanti kalau dirawat itu limitnya bisa turun ataupun bisa saja akunnya malah diblokir dan nggak bisa meminjam cuy. Nah makanya ini akan langsung saya galbaikan, meskipun misalkan nanti aplikasi ini ataupun produk ini bisa dirawat ya, namun gua enggak sih, ngapain juga, udah dapat limit segini kok. Nah oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman nama aplikasinya yaitu Pinjaman Nasional. Dan untuk aplikasi ini mungkin kalian udah nggak asing dengan logonya ya. Dan memang untuk nama aplikasi ini dulunya yaitu Rupiah Indo, terus dia berubah nama jadi Pinjaman Nasional. Mungkin kalian sudah pernah ngajuin di aplikasi ini atau sudah cair ya, silahkan kalian ketikkan di kolom komentar saja.
Nah oke, langsung kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjaman Nasional Beragam Pinjaman Uang Tunai dari GetDeo Player. Dan untuk di aplikasi ini dia ada menampilkan logo Kominfo dan juga KSP. Namun ini bukan syarat legalitas dari aplikasi peminjaman online. Untuk legalitasnya itu harus terdaftar di OJK dan juga bagian dari AFPI. Dan untuk aplikasinya kalian bisa dapatkan melalui Google Play Store saja tanpa perlu melalui link, S-File, Google ataupun aplikasi pihak ketiga lainnya, karena bisa saja itu membuat kalian nggak bisa install karena ada beberapa handphone itu yang nggak support dengan aplikasi peminjaman online yang di-download melalui link ataupun pihak ketiga lainnya. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini dia sudah mencapai 1 juta download dengan rating ini lumayan tinggi, ulasannya 48.000. Nah, untuk brosurnya di sini dia mengatakan limit maksimumnya mulai dari 500.000 hingga dengan 10 juta rupiah. Terpercaya dan aman dia katakan ya. Namun iya, kalian tahu sendiri kalau pinjol ilegal itu gimana, pastinya sebar data. Biasanya mereka itu banyak pancingan cuy, dengan mengatakan bunganya rendah, aman dan lain-lain ya, padahal nggak semestinya. Dan di sini untuk aplikasinya pencairannya memang sangat cepat ya, 15 menit. Namun kalau kalian sudah sampai 1 hari nggak dapat transferan, itu berarti kalian diprank oleh pinjol ilegal. Sama dengan seperti saya ini, diprank dari satu produk ya. Walaupun limit yang lainnya tinggi, tapi kalau bisa cair semua, wah itu kan lebih mantap lagi cuy. Nah untuk ulasan-ulasannya di sini kalian bisa lihat ya. Pokoknya ini biasanya banyak yang negatif ya, namanya juga pinjol ilegal. Dan di sini kalau kita lihat dari produk yang ditawarkan mulai dari 5 juta rupiah ya, dengan jangka waktu peminjaman 120 hari, mulai dari 4 bulan, suku bunga tahunannya 15%, suku bunga hariannya 0,04% dan lain-lain. Nah, di sini kita singkat-singkat saja untuk pembahasannya karena untuk aplikasi ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Untuk syarat peminjamannya, kalian harus warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas, warga negara Indonesia, dan di sini mempunyai informasi produk yang lengkap. Nah, ini kalian bisa lihat semuanya. Kemudian untuk di aplikasi ini dia nggak mempunyai nomor WhatsApp ya, gua juga nggak tahu, makanya agak sulit untuk menghubungi melalui customer service-nya. Biasanya sih yang saya lakukan kalau di prank oleh aplikasi pinjol, itu langsung secepatnya atau segera menghubungi nomor customer service-nya agar bisa diproses pencairannya. Namun karena ini dia nggak mencantumkan, terus juga melalui email, karena melalui email itu lama banget dibalasnya, kadang dibalas itu udah berbulan-bulan, berminggu-minggu ya, lambat diproses ketimbang dari kalau kita melalui handphone, melalui WA, telepon dan lain-lain. Selanjutnya di aplikasi ini dia ada updatean terbaru itu pada tanggal 26 Mei 2021. Jadi buat kalian yang mempunyai rawatan di aplikasi ini kemudian pengen ngajuin lagi, sebaiknya update terlebih dahulu. Dan untuk aplikasinya dia dirilis sejak 19 Januari 2019. Jadi sebenarnya untuk aplikasi ini udah lama banget, namun namanya saja yang berubah-ubah ya. Nah, oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam aplikasi ini. Pinjaman Nasional tampilan awalnya seperti ini ya. Dan di sini limit tertingginya dia katakan 9 juta rupiah untuk peminjam baru. Entah ini kita bisa dapatkan atau enggak, gua juga kurang tahu ya. Soalnya kalau seperti ini itu limit yang biasa kita dapatkan di pinjol legal saja ya. Nah, ini tampilan produknya banyak banget ya. Ada yang 2 juta rupiah, ada yang 1.400.000, 1.500.000, 1,6. Ini bervariasi semuanya cuy. Nah, jadi untuk saran sih kepada kalian, jika kalian ingin meminjam di produk ini namun bingung, gue lebih saranin pinjam sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus ini ratingnya kalian sesuaikan juga, ada yang 5,0, ada yang 4,7, ada yang 4,8 ya. Pokoknya kalian sesuaikan. Dan juga untuk biaya bunganya ada yang lebih dari 0,03% per hari, ada yang lebih dari 0,02% per hari. Pokoknya ini kalian tinggal pilih saja cuy. Nah, di sini kalian tinggal scroll saja ke atas, ini banyak banget sampai bawah. Namun ini enggak semuanya tiap harinya itu ready ya cuy, tergantung dari aplikasi apa yang produknya itu bagus untuk hari itu yang masuk di daftarnya. Nah, di sini kalian bisa lihat. Dan ini kalau yang tertulis segera ambil itu bisa kalian ambil dan bisa langsung kalian pinjam tanpa harus download aplikasinya. Biasanya sih ada juga yang harus kita download dulu aplikasinya melalui Play Store ya.
Nah, ini banyak banget dan di sini seperti Indocash ya, teman-teman. Nah, ini kita harus unduh terlebih dahulu untuk aplikasinya. Dan kalian jangan sampai salah pilih ya, soalnya biasanya itu produk yang ditawarkan ada produk pinjol yang legal. Nah, jadi kalian sebelum meminjam lebih baik lihat dulu aplikasinya. Kalian cari di daftar website OJK apakah dia terdaftar di OJK atau enggak. Kalau terdaftar di OJK lebih baik jangan digalbaikan karena akan ada DC lapangannya. Kalau nggak terdaftar ataupun masih ilegal, nah itu baru bisa kalian galbaikan ya. Nah, di sini kalian lihat ada yang tinggi juga ya. Nah, ini semuanya kalian bisa pilih semuanya ya, teman-teman. Nah, ini ada isi cash ini legal ya, teman-teman, dan terdaftar di OJK ya. Jadi jangan kalian pikir semua produk ini adalah produk yang ilegal, namun ada juga yang legal. Nah, seperti ini ada Fine Plus juga, Uatas, ada Kami, Pinjam Duit ini juga Pinjam You, ini semuanya legal ya. Namun memang untuk limitnya ini tinggi banget ya, ketimbang aplikasi pinjol ilegal yang lainnya. Nah, misalkan kita pinjam di GoPinjam sini, kita tekan segera ambil. Seperti biasa kalian masukkan di sini ada kuponnya juga tersedia, namun gua nggak terlalu peduliin sih soal kupon seperti ini. Limit peminjamannya 1.600.000, yang kalian terima itu 1.072.000. Sangat ngenes banget kan cuy. Ya namanya juga pinjol ilegal mas seperti itu. Dengan biaya bunga 528.000 dan di sini kalian bisa isikan informasi utama dan lain-lain ya. Nah, ini dia kalau kita mengakses, kita harus masukkan nomor handphone, KTP dan lain-lain. Nanti bisa kalian lanjutkan saja karena di aplikasi ini dia ingin mengakses kontak saya ya. Soalnya di handphone yang saya gunakan ini ada kontak-kontak pribadi, jadi saya tolak semuanya dulu. Dan nanti kalau kalian pengen ngajuin ya, pastikan kalian mengajukan jangan menggunakan data pribadi kalian dan juga jangan menggunakan handphone pribadi. Sebenarnya bisa juga menggunakan handphone pribadi kalian asalkan kalian amankan dulu akun-akun kalian, kemudian data-data kalian, entah itu log panggilan, kontak, media dan lain-lain. Nah, terus kalian ngajukan deh, asalkan jangan kosong juga cuy. Jangan kalian hapus semua nomor telepon kalian atau pindahkan sampai handphone kalian itu benar-benar kosong. Makanya kalian isikan dengan foto-foto, entah itu foto siapa ataupun nomor telepon, entah itu nomor telepon kalian yang udah nggak aktif atau gimana, ataupun nomor-nomor fake dan lain-lain ya. Yang penting kondarnya itu harus aktif cuy. Kalau nomor kontaknya ataupun log panggilan kalian yang kalian isikan itu nggak aktif, ya nggak masalah karena itu nggak akan ditelepon. Yang terpenting itu nopeng sama kondar itu harus aktif ya. Nah, untuk pengisiannya kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal beranak pinjaman nasional ini. Dan buat kalian yang mungkin sudah pernah cair bisa kalian ketikkan di kolom komentar, ataupun kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan juga. Nanti kalau ada waktu insya Allah saya akan support kalian satu persatu dan bantu kalian ya kalau saya mempunyai kesempatan. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.